Inna Allah kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Ahlan Naufal yang merupakan mahasiswa dari program Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk tunduk. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua STAI Al-Musadadiyah Garut kepada Bapak Dr. Syafiq Abdillah MAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila sa'adati hayyatin wa takhallal syari'at Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Halim Al-Jai selaku Pembina Yayasan Musadadiyah. Yang terhormat para asesor penjaga di lingkungan Diktis Kemenak RI, ada Bapak Dr. Asal MPD selaku asor dan Kasubdit Kelembagaan, ada Bapak Dr. Ahmad Mahfud Arsyad MAG selaku Kasubdit Bidang Kelembagaan, dan juga ada Bapak Dr. Miftah selaku staf lingkungan Kasubdit Kelembagaan. Yang terhormat para wakil ketua STAI Al-Musadadiyah Garut, para ketua prodi, sekretaris prodi, LP2M, LPM, LP2M, pustakawan, laporan, dan operator bimbingan STAI Al-Musadadiyah Garut yang saya banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah dan Allah SWT, hari ini tanggal
tanggal 6 Februari 2026. Kita semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, segar bugar. Dan pagi ini kita hadir di sini di auditorium Imam Sadariah ini dalam rangka mensukseskan kegiatan asesmen lapangan perubahan bentuk SDM Sadariah Garut menjadi Institut Agama Islam Profesor Kiai Haji Anwar Musyadad. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan mimpi kita untuk hadirnya Institut Agama Islam Profesor Kiai Anwar Musyadad segera terwujud. Amin. Saya secara pribadi dan juga atas nama lembaga mengucapkan selamat datang di Garut, selamat datang di STM Sadariah Garut, selamat bertugas untuk para asesor dan pejabat yang hadir. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya, juga semangat bagi sivitas akademika Sadariah Garut untuk lebih semangat lagi, lebih dinamis lagi untuk melangkah lebih jauh mengembangkan STM Sadariah Garut nanti menjadi universitas pada depannya. Bapak pejabat dan asesor yang kami hormati, STM Sadariah Garut ini alhamdulillah sudah memperoleh habilitasi baik sekali. Kita baru punya 3 fakultas hukum Islam yang punya prodi, HES dan HKI, fakultas pendidikan agama Islam punya PAI dan PAU, dan fakultas ekonomi Islam baru punya MBS. Dan insya Allah kita punya pasca sarjana yang kemarin baru saja diakses akhir Desember kemarin. Dan saya kira yang membedakan antara kampus kita dengan kampus lain mungkin adalah bahwa kampus kita ini terintegrasi dengan program pesantren. Jadi kampus lebih dominan domain transfer of knowledge, dan pesantren domain kepada transfer of values untuk karakter building dengan disiplin-disiplin, dan juga dengan untuk intensitas pendalaman studi Islam berbasis kitab, dan juga untuk praksis kebahasaan Arab dan Inggris. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejak lama sebenarnya kita membimbingkan perubahan status dari SDAI menjadi institut. Meskipun dulu kita juga pernah punya nama Institut Agama Islam Sadariah, tapi kemudian terdegradasi, dan tentunya kita ingin terus meningkatkan kapasitas kita, kualifikasi kita, dan peringkat kita bukan hanya SDAI tapi juga menjadi institut. Dan alhamdulillah hari ini kita memperoleh jadwal untuk asesmen. Ini satu, saya kira ini langkah progres sebagai sinyal bahwa Institut Agama Islam Profesor Kiai Anwar Musyadad insya Allah nggak lama lagi akan hadir di lembaga kita. Amin. Terus terang bahwa selama ini ada yang terbersih dalam jiwa kita bahwa sekolah tinggi ini masih dianggap sebagai setengah perguruan tinggi, pseudo perguruan tinggi. Dan ini kami rasakan ketika kemarin kita ingin kerjasama ke luar negeri dengan UNISA, University Islam Syarif Brunei. Ketika dia membaca proposal kita, ini mau sekolah tinggi ya, akhirnya kita ditolak. Karena kita juga sudah semangat banget ingin ikut join international conference sekaligus kerjasama, tapi kita ditolak. Kemudian kami tawarkan bahwa meskipun nomenklatur kita masih sekolah tinggi, masih dianggap sekolah, belum perguruan tinggi, tapi kita punya program ya mungkin beda dengan yang lain. Coba Anda jelaskan, bahwa
Islamic Studies Garut ini terintegrasi dengan pesantren. Jadi kampus yang kira-kira ini ideal untuk pendidikan Islam. Satu, transfer of knowledge itu domain akademik kampus, dan transfer of values ini adalah domain pesantren. Karena di situ anak-anak kita train, kita disiplin, kita dengan segala kegiatannya dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kami jelaskan bahwa kampus SDA ini adalah basis pengembangan pandangan-pandangan keislaman yang moderat. Yang moderat dalam tanda petik aswaja, dan dalam tanda petik lagi karena Brunei ini juga sangat mengagungkan atau negara yang bermadzhab Syafi'i, bahwa dalam tanda petik kami ini adalah aswaja yang satu variabelnya adalah madzhab Syafi'i. Akhirnya kami diterima. Jadi meskipun SDAI ini yang lain semua universitas atau institut, tapi kita SDAI dan kita diterima. Gara-gara kita jualan pesantren dan jualan aswaja. Nah, kita juga berpikir, nah ini belum tentu ada kampus-kampus seperti UNISA yang juga perhatian seperti itu. Oleh karena itu perubahan bentuk, saya kira ini tidak boleh ditawar-tawar lagi, harus secepatnya ini bentuk supaya kita juga belum memperoleh rekognisi secara internasional. Kita ingin kerjasama dengan berbagai kampus secara internasional, tapi kalau namanya masih sekolah, wah ini bermasalah. Maka CC kita harus kita tingkatkan dari 1.500 cc harus 2.500 cc supaya dunia kampus sudah meskipun apapun adanya, kalau namanya sudah institut minimal itu sudah dianggap sebagai proses perguruan tinggi yang benar gitu, kira-kira seperti itu. Bukan sudu perguruan tinggi, bukan nisbul jamiah, bukan seperti kayak begitu, tapi ini adalah benar yang benar. Meskipun proses kita di sini adalah proses yang betul-betul tidak ada yang kita reduksi, tidak ada yang kita kurangi, tapi terus kita maksimalkan dari berbagai aspeknya. Nah, karena itu tentunya hadirnya institut ini akan menjadi penyemangat buat kita semuanya. Saya kira semua stakeholder yang ada di sini, teman-teman, dosen, dan yang lain, pengguna perusahaan dan segala macam, saya kira kita semuanya berubah, mindset kita berubah, kemudian baterai kita berubah, yang awalnya setengah redup kemudian menjadi semangat kembali untuk supaya ini sawah kita akan kita luaskan, dan sawah kita harus kita perluas lagi agar nanti produktivitas akan kita menjadi lebih baik dan lebih luas. Kita semua sudah berada di sana, dan saya kira ini adalah menjadi momentum yang sangat penting. Oleh karena itu, terima kasih atas segala kebijakannya kepada Pak Direktur yang juga menyampaikan secara eksplisit kepada kita tentang kebijakan-kebijakan itu, dan masukan-masukan dan arahan-arahan dan amanat. Saya kira ini menjadi suatu yang sangat penting agar untuk lebih lanjut kita bisa mengembangkan kampus ini sebagai mestinya dalam rangka izin Islam wal Muslimin di Garut dan dalam konteks peradaban di dunia. Mohon maaf apabila nanti dalam perjalanan proses ini ada hal yang mungkin kurang berkenan. Kadang-kadang pas lagi sayang-sayangnya lampu mati ya itu. Ada yang begitu. Ini juga takut-takut jangan-jangan kita dituduh sebagai sabotase, bukan ya. Ini dari soalnya. Karena pas lagi sayang-sayangnya tahu ada masalah ini. Ini kan mohon maaf nanti kalau ada hal yang semacam di luar jangkauan kita ini kadang-kadang terjadi. Terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu para pejabat yang hadir di saat ini. Dan saya berharap antum-antum setelah lama di Garut. Kemarin sore begitu duduk ini Pak Dr. Ahmad ini sudah tersentuh kesejukan Garut. Wah, Garut sejuk banget ya. Oh iya, Garut. Berarti hidup di Garut ini lebih irit katanya. Enggak pakai AC. Oh iya, tapi di Garut tuh enak makan, enak tidur loh.
enak makan, enak tidur, dan ini perlu berhati-hati. Di Garut itu kita tadi pagi itu Pak, keliling alun-alun 5 kali belum keringatan Pak. Tapi kalau di Cirebon, di Jakarta, kita belum lari pagi itu sudah keringatan. Nah, maka di sini kita harus hati-hati. Bagi teman-teman yang tidak hati-hati, kita banyak makan di sini, tapi keringat nggak keluar, itu bisa masalah. Nah, namun demikian, kalau seandainya nanti tidak bisa berlama-lama, anytime, someday, atau mantu bisa bawa keluarga ke Garut. Dan harus pulau nuwun kepada kita yang dari sini. Terima kasih. Keberadaan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Syekh Adillah MAG selaku Ketua SNI Al-Musaddiq Garut. Selanjutnya sambutan dari pembina Yayasan Al-Musaddiq Garut kepada Bapak Kiai Haji Cecep Abdul Halim LCD, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dengan selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin serta para tabiin hingga kepada kita sekalian. Yang terhormat Profesor Dr. Tir Syahirul MA sebagai penilai ke-1, yang terhormat Dr. Asfali FPD sebagai penilai kedua, dan yang terhormat Dr. Ahmad Mahmud Arsyad MAG sebagai penilai ketiga, dan juga sebagai pendamping Pak Miftah. Yang terhormat jajaran sivitas akademika di lingkungan SDI Al-Musaddiqiyah, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Yayasan Al-Musaddiqiyah berdiri sejak tahun 1976. Dan yang pertama kali berdiri adalah Fakultas Syariah. Dan alhamdulillah dari mulai perguruan tinggi, kemudian tertutuplah semua lembaga pendidikan yang ada, dimulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Biasanya itu ada istilah taroki, kemudian ada tanazul. Kalau taroki naik ke atas, kalau tanazul dari atas ke bawah. Jadi yang ujungnya yang bisa jadi ini adalah tanazul. Kenapa tanazul? Karena memang pendiri yayasan mantan rektor IAIN Seranggun Jati Bandung. Sehingga keberadaan STI Al-Musaddiqiyah dari semenjak lama program Sarjana Muda, secara kebetulan saya sendiri waktu itu yang memimpinnya. Dan alhamdulillah sudah sekian banyak alumninya dan terus berkembang. Dan rencana daripada apa yang diharapkan oleh Yayasan Al-Musaddiqiyah sekarang itu, bagaimana caranya kita memadukan antara semua lembaga yang ada
yang bersedia sudah ada Institut Teknologi Garut dengan 5 fakultas. Kemudian ada Istiani Al-Musyadiyah Garut dengan 2 fakultas D3. Sehingga rencana kita ke depan itu adalah akan menggabungkan dari 2 institusi ini menjadi universitas. Itu cita-cita kita ke depan. Sehingga diharapkan dengan adanya terbentuknya Institut Agama Islam Profesor Kiai Anwar Sadat, maka nanti ke depannya adalah menjadi Universitas Profesor Kiai Anwar Sadat. Itu menjadi cita-cita harapan kami, dan mudah-mudahan dengan apa yang kami cita-citakan kiranya dikabul oleh Allah. Amin. Sebetulnya orang tua kami dahulu itu adalah sebagai ketua yayasan Universitas Garut, dan Universitas Garut boleh dikatakan sudah lebih dahulu maju ke depan, dan juga dikelola oleh keluarga, tapi juga di Garut Yayasan Al-Musyadiyah juga dikelola oleh keluarga. Maka kita ingin menjadikan di Garut ini dari keluarga Profesor Kiai Al-Musyadiyah yang selalu berpijak dalam dunia pendidikan, kiranya kita dapat eksis dan dapat diterima oleh semua warga masyarakat, khususnya skala nasional. Saya kebetulan, kalau bapak-bapak dari Kemenang, saya ini adalah sahabat karib dari Pak Said Agil Gunawan. Itu teman sekamar, termasuk dengan direktur, siapa lagi namanya, sama-sama satu angkatan tapi sudah pensiun. Itu sebagai kawan saya pada waktu di Universitas Islam kita, dan kawan sekamar, dan waktu itu juga beliau sempat. Tapi ya gimana ya, karena saya secara pribadi punya sahabat kan jadi begini, tapi saya tidak pernah meminta-minta, karena memang saya malu, sifat saya itu malu untuk meminta-minta, kecuali hanya pantas meminta itu kepada Allah. Dan mudah-mudahan ya, meskipun saya sendiri merasa prihatin atas kasus yang menimpa beliau, ya mungkin karena ada masalah politik atau yang jelas tadi sekalian yang berbahagia berkenan dengan asesmen pada hari ini. Saya sangat mengharapkan kiranya asesmen lapangan ini dapat berjalan secara baik, dan ya yang namanya manusia itu tidak ada sempurna. Kalaupun seandainya ada kekurangan, saya yakin kami siap untuk memperbaikinya dalam tempoh waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi saya sangat mengharapkan apa yang menjadi cita-cita dari Yayasan Al-Musyadiyah itu kiranya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira tidak yang panjang depan, dan mudah-mudahan Bapak berkenan untuk memberikan yang terbaik, dan apa yang menjadi cita-cita kami untuk diberikan Institut Agama Islam Al-Musyadiyah dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kurang lebih mohon maaf. Dan terlupa yang terakhir, meskipun terlambat, saya mengucapkan selamat datang di Garut, kota yang insya Allah kota yang dingin, yang sejuk, sangat sejuk suasananya juga insya Allah menyejukkan hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Jajan Abdul Halim Aziz selaku pembina Yayasan Al-Musyadiyah Garut. Selanjutnya ada sambutan dari tim asesor yang diwakili oleh Pak Dr. Asri MPD. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Kami hormati dan memuliakan Dewan Pembina Yayasan Kiai Haji Anwar Sadat beserta seluruh jajaran pimpinan, ketua, para kiai, ulama, yang kami hormati dan memuliakan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam beserta seluruh wakil ketua, para kapolri, para dosen, seluruh sivitas akademika,
rekan-rekan dari Subdit Kelembagaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Ahmad dan Mas Firman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman Islam, sehingga hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk satu event kegiatan asesmen lapangan ahli bentuk sekolah tinggi ke Mesir. Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Amin amin ya Allah. Pertama tentu kami sampaikan ucapan terima kasih atas sambutan, jamuan dan lain-lain dari seluruh pengurus dan sivitas akademika, dan sekaligus mohon maaf kehadiran kami merepotkan yang ada di kampus ini. Sesuai dengan rencana kita Pak Kiai, kita hadir di Sekolah Tinggi Agama Islam ini. Pada saat tim datang ke Jakarta, memang tidak jumpa saya karena saya sedang ditugasi ke Mesir ngawal mahasiswa baru yang sedang belajar sana. Tapi kemudian ada report yang kemudian kita analisis dan ternyata sudah memungkinkan. Jadi dari sekian laporan dari tim kami yang melakukan evaluasi, ini yang paling baik ini STI Musadadiyah. Itu Pak Kiai, kami sebenarnya kesini tinggal menandatangan aja ya, karena sudah dinilai oleh tim kami, Pak sudah lengkap semua. Ada yang dikonfirmasi lagi nggak? Nggak ada Pak, sudah. Jadi kami tantangannya Pak Kiai ya sini, karena lengkap, clear semuanya apa yang diisi, apa yang diusulkan, kurangnya. Sesungguhnya kehadiran kami kan di sini tabayun Pak, konfirmasi atas kurang dan data yang dikirim. Tapi kemudian sudah dizoomkan, sudah dianalisis, sudah nanti ya clear semuanya. Ya sudah kan, nanti siapkan keterangan. Gitu Pak Kiai. Iya. Karena nggak ada lagi yang kita bayar nggak. Setelah hadir ke sini kita lihat sudah, kalau saya tanya lagi tentang gedung ya sudah. Dari Pak Kiai bilang ada gedungnya kontrak banyak Pak. Nggak jelas lagi gitu ya. Ini udah clear, jelas. Kita tahu sekalian bahwa ya Kiai Haji yang baru sadar, ya orang tua kami juga karena tahu beliau jadi rektor sampai tahun 74 kalau nggak salah. Saya baru lahir Pak. Beliau adalah penggagas pertama, rektor pertama di UIN Bandung. Saya alumni UIN Bandung. Alumni UIN Bandung lulus tahun 97. Rektornya sudah bukan beliau, tapi beliau adalah rektor pertama sampai tahun 74. Beliau adalah penggagas. Yang sebelumnya beliau adalah dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya, sepengetahuan saya, ada yang saya tahu itu ahli dalam bidang histologi dan perbandingan agama. Tentang beliau yang luar biasa. Semoga ini terus value study dari beliau, nilai-nilai yang terus harus kita kembangkan waktu itu. Kita lanjutkan dan teruskan perjuangan beliau yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah bukan tokoh sekedar nasional, tapi tokoh internasional, mancanegara. Karyanya sangat banyak, keulamaannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini terus akan maju dan terus berkembang. Sampai
Bapak Ibu, karena kalau saya agak cerita ke Pak Kiai semalam itu agak sedih. Di Jakarta ada sebuah lembaga pendidikan besar, Pak Kiai. Kaliber pendirinya juga internasional. Ibu Suryani Tahir itu, kan Bapak Ibu pasti kenal, baca bukunya juga. Siapa beliau juga? Ibu Hajah Suryani Tahir. Tahirnya, tutup Pak, lembaganya. Iya, lembaganya tutup. Dan kemudian salah satu pecahan keluarganya mengusulkan kembali berdiri sekolah tinggi lagi yang baru, karena yang lamanya terpecah-pecahkan. Itu values-nya yang mungkin bagaimana itu penerusnya, sehingga kemudian tidak terselamatkan. Nah ini kan sayang sekali. Values yang ditanam oleh Ibu Suryani Tahir yang luar biasa perjuangannya. Gedungnya besar Pak, mahasiswanya sampai pasca S2-nya biasa bisa tutup. Ini karena pengelolaan yang kemudian terpecah-pecahkan. Insyaallah di Musadadiah ini tidak akan terjadi. Dan terus akan mengembangkan values yang ditanamkan oleh Pak Kiai yang baru sangat luar biasa ini. Karena sepengetahuan saya baca biografi beliau dan buku beliau yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini sedikit, saya agak grogi sudah depan Pak Kiai itu mulai saya tapi ingin menyampaikan begini Pak Kiai. Karena menurut Pak Bupati Garut ini dalam salah satu sambutannya bahwa tahun yang lalu kalau ada 50.000 alumni SLTA di Garut itu hanya 8.000 yang lanjut kuliah, sekian persennya kata Pak Bupati Garut. Jadi artinya angka partisipasi kasar untuk pendidikan tinggi di Garut ini masih rendah. Kalau saya lihat APM-nya, angka partisipasi murni, kalau SD-nya sudah 100% lebih, 111. Masuk di Garut, Cirebon, Garut, Tasik ini arah-arah yang mungkin besar itu masih sama Pak, di bawah 20%. Nah ini adalah tantangan bagi dan sekaligus perjuangan para dosen dan seluruh sivitas akademika bagaimana bisa mendorong, meningkatkan mereka bisa lanjut studi. Artinya peluang untuk bisa masuk ke Musadadiah masih banyak Pak kadernya sesungguhnya, karena baru terserap 17%. Dari 50.000 anak lulusan SLT kan di Garut hanya 8.000 yang melanjutkan studi lanjut ke S1 dan program diploma. Jadi masih banyak tantangan. Nah, ketika nanti Bapak Ibu kita bisa mendongkrak itu APK-nya, angka partisipasi asal yang naik, pasti akan merubah frame berpikir. Pola pikirnya berubah. Karena pola pikir sarjana dengan pola pikir anak SLT yang beda. Ini Pak Kiai yang semalam saya bertemu, ini para sejarawan semua ini Pak. Saya dengerin sejarahnya beliau luar biasa. Dari mulai bicara tentang seksi di Jena, Sunan Gunung Jati sampai kemana, Masya Allah luar biasa gitu. Sampai ke Siti, seksi di Jena, yang luar biasa. Jadi dosen-dosennya yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, anak-anaknya kalau bisa kerekrut, nular ilmunya, pasti pola berpikirnya berubah, mindsetnya berubah, pola pikirnya berubah, mindsetnya berubah. Maka kata Renal Kasali, nanti ada kebiasaan yang berubah, takdirnya akan berubah. Yang takdir mubramnya gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu, oleh karena itu
pada Bapak Ibu, ketika ini adalah dibentuk menjadi sebuah institut, pimpinan dan kami merespon betul. Harusnya sudah lama, coba ya kenapa baru sekarang? Harusnya sudah lama ini di situ, karena clear datanya lengkap, nggak ada yang kurang untuk syarat sebagai institut. Dan ini kedepannya akan menjadi sebuah cikal bakal penggabungan bagian ini. Universitas berarti Institut Teknologi Garut. Ini harus segera memenuhi persyaratannya bertransformasi ke universitas. Apa yang belum itu segera saja. Kalau itu sudah muncul di universitasnya, kami tinggal buatkan fakultas agama Islam. Kalau mau itu digabung. Jadi fakultas agama Islam pada universitas Islam profesor ya di Anwar Pusaka. Nanti tinggal kami gabungkan. Nah, berarti yang paling harus disikapi setelah ada bentuk institut STA ini adalah institut teknologinya. Untuk bisa menjadi universitas ini apa syarat-syarat di Kemendikbudristek yang harus dipenuhi, maka kemudian segera diusulkan. Kalau ini menginsertkan saja gampang, menginsertkan saja, merubah dari situ menjadi fakultas agama Islam. Kalau memang sudah final bahwa ini akan dilebur. Kalau kami hanya ikut pada kebijakan pengasuh pembina yayasan. Kalau pembinanya menghendaki penggabung tinggal kami insert ya. Tapi kalau pembinanya tidak saja terpisah ya sudah berjalan seperti ini. Kami ikut saja. Tapi tadi kalau akan diinsert ke universitasnya maka kami kan satu area ya Pak. Maka segera saja diproses persyaratan yang belum terpenuhi di Institut Teknologinya dipenuhi untuk menjadi universitas. Setelah itu nanti kami insertkan. Nah, ketika diinsert tentu maka pengelolaan semuanya Bapak Ibu berada di bawah Kemendikbudristek, termasuk fakultas agama Islamnya. Tapi koordinasi tentu tentang soal keagamannya tetap berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Saya kira begitu. Kemudian yang berikutnya akan sampaikan Bapak Ibu. Kita tangan juga untuk Bapak Ibu dosen. Saya masih banyak muda-muda banyak dosen-dosennya. Sudah sertifikasi semua, kecuali yang baru lahir di sini. Harus ngantri dulu. Karena duduk 2 tahun Pak ya. Duduk 2 tahun punya NUPTK nanti baru ikut berproses. Gitu ya. Diharapkan semuanya doktor. Amin. Dosen. Karena kalau S2 itu dosen minimalis. Kan syarat minimalis ya. Jadi Bapak Ibu yang belum masih muda-muda ini harus berjuang menjadi doktor. Boleh di dalam negeri, boleh keluar negeri. Nah, program-program kementerian juga, Kementerian Agama juga ada ikut berkompetisi Bapak Ibu. Kompetisi untuk tetap dimasnya, kompetisi untuk bisa studi lanjutnya, itu penting. Karena nanti kalau sudah jadi universitas, dosennya dokter-dokter, ini kan beban dan jaringan itu sudah makin luas kalau universitas. Nanti jejak-jejak Pak Kiai Anwar itu yang sudah berkolaborasi dengan negara-negara luar ditelusuri lagi terus sehingga bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Itu yang akan menambah added value, tambah kemudian bagi universitas ini untuk bisa berakreditasi unggul, prodinya unggul. Kalau kolaborasi dosennya bisa membuat jaringan dalam dan luar negeri. Dan itu terakhir bagi sekalian, tim kami Pak Ahmad dengan Pak Miftah ini. Karena tadi sudah clear semua, nanti akan dicoba diinikan sedikit Pak Miftah ya Pak Ahmad. Karena kalau sudah clear, kalau yang semua data-datanya, sehingga kemudian segera bisa di print out dan kita tangani. Jadi insya Allah nggak lama ya, kami hanya akan menampilkan sedikit, karena sudah kami cek sebelumnya. Di Jakarta kami sudah lakukan proses itu.
Demikian kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ashari MPD. Selanjutnya sebelum pelaksanaan asesmen lapangan, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Ahmad Izan MPD. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به المقام وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمة معلوم له. اللهم يسر أمورنا وحصل مقاصدنا وحقق آمالنا واستجب دعاءنا بسبب قولك القديم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فضل الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada para tim penilai asesmen lapangan perubahan bentuk perguruan tinggi agama Islam dari STI Al-Musaddiqiyah Garut menjadi Institut Agama Islam Profesor Kiai Haji Anwar Musaddiq, kepada Bapak Profesor Dr. bin Syahirun MA dan juga kepada Bapak Dr. Ashari MPD dan juga Bapak Dr. Ahmad Mahfud Arsyad MAG beserta pendamping Bapak Miftah Udin SPD, kami persilakan.